Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Selamat malam Mas Edis. Di sini ya udah Dewa udah tak kandangi, Dewa tak kandangi. Di sini ada Mas Indra Musi, ada Tuan Moto, ada Sued. Silakan mana yang mau kiranya menurut kamu itu. Mas Tata juga ada. Silakan kamu pilih yang mana. Kalau di antara pilihan-pilihan ini yang agak berkompeten ya cuma Tata. Oke, Tata. Buset. Itu guru saya itu. Kamu mana? Soal nantang guru saya kamu ya? Nggak apa-apa. Ente meremehkan yang lain ya. Yang berkompeten coba Ustaz Tata. Coba ente anak kasih persyaratan ya. Jangan ente perlakukan Ustaz Tata seperti ente memperlakukan Bang Jul. Itu dua-duanya abangku. Kalau ente ngomong nggak sopan ketemu jalan, gue lempar batu beneran. Pegang kata-kata gue. Benjol pala lo beneran. Ini ya, tidak mungkin orang tua berdebat dengan anak kecil gitu. Orang tua debatnya sama orang tua. Oke. Orang tua apa orang pikun, bro? Kalau orang tua itu orang pikun. Gini loh, kalian ini kan terjun ke dunia debat. Baik, begini ya. Yang jelas sudah Mas Edis tidak mau melayani Mas Dewa. Tadi kan di inbox sudah saya baca alasannya Mas Dewa dianggap anak kecil. Ini bagaimana Mas Dewa kalau dianggap anak kecil sama si Edis gini? Biar kita clearkan masalah di sini. Sesuai dengan yang Dewa bilang, bukan Dewa yang anak kecil, melainkan dialah yang anak curut. Dia tidak berani sama Dewa, dia takut sama Dewa. Kenapa Dewa sering ketawa-ketawa? Karena ayatnya lucu. Ayat-ayatnya lucu. Lihat kemarin pada saat Dewa diskusi dengan Manu Gulu. Lihat kemarin pada saat diskusi dengan Pak JJ. Dewa bacakan ayat-ayat lucu. Wajar tidak ketawa? Wajar kita ketawa. Nah, sedangkan Edi Sidabutar ini mengambil tema apakah Quran itu adalah hasil jiplakan. Sementara dia tidak berkaca diri. Voice note dari dia, Dewa simpan, masih Dewa simpan itu. Voice note 1 tahun yang lalu yang mengatakan kalau misalkan Bible itu bukan firman Tuhan. Sebenarnya selesai, tidak ada diskusi lagi itu. Jadi kalau misalkan itu bukan firman Tuhan, untuk apa diimani? Karena Bible itu isinya surat-surat Paulus, surat-surat murid-muridnya. Kalau itu surat-surat masih pantas untuk diimani. Surat itu dikoleksi, bukan untuk diimani. Kenapa Dewa itu tidak pernah mau menjawab pertanyaan dia? Karena 3 kali Dewa diskusi sama Edis, 3 kali Dewa menjawab. Giliran Dewa bertanya, dia sama sekali tidak pernah menjawab pertanyaan Dewa. Konon katanya Bible itu lengkap, Bible itu, Mas Dewa ayo murtad. Tetapi dia tidak pernah yang namanya meyakinkan ajaran Bible kepada Dewa. Dewa sering menawarkan ke dia, carikan 1 ayat di dalam Bible yang bisa bikin Dewa murtad. Carikan ayatnya. Tapi sampai sekarang dia menceritakan Al-Quran terus. Siapa yang anak kecil sebenarnya itu? Baik, Mas Dewa sudah konfirmasi. Ya mungkin itu juga untuk kita semua ya. Jadi kalau berdebat dengan Mas Edis itu jangan ketawa-ketawa. Ya kita hormati aja pendapatnya. Ya, ini tadi sudah ada konfirmasi dari Mas Dewa untuk Mas Edis ya. Barangkali Mas Edis itu bisa menasihati si Mas Dewa jangan ketawa-ketawa. Dan juga tadi itu ada permintaan dari Mas Dewa untuk menampilkan ayat di Bible supaya Mas Dewa itu murtad. Boleh, itu bisa di sini, silakan. Yang tadi ada nasihat untuk Mas Dewa, monggo Mas Edis. Ya kalau saya nggak pernah nanggapin lah, diskusi sama yang lain aja. Nah kan, karena dia tidak mampu meyakinkan, ya kan? Dia mengatakan ke Dewa anak kecil, ternyata dia itu anak kecil. Yes, gua walaupun anak kecil ya, gua tahu kok dengan siapa gua berargumen, dengan siapa gua melakukan conversation. Gua dari dulu sama orang tua diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Tapi kalau misalkan orang tua itu berusaha untuk menginjak kaki gua, jangan salahkan kalau gua menginjak kepala dia. Kan begitu, Dis. Buset. Iya. Lo mengatakan sama Bang Dewa ketawa. Bang Dewa ngomong lo ketawain. Lo maunya apa gitu? Ya, kan? Gini loh. Ya silakan lanjut aja dengan Pak Tata lah ya. Gini. Karena kalau misalkan nanti Pak Tata bertanya, Edis tidak bisa menjawab, jadikan Dewa co-host. Biarkan Dewa yang tenang. Oke lah kalau dipaksa suruh nunjukin 1 ayat sama Dewa nggak apa-apa lah ya. Mau debat atau enggak, nggak usah nunjukin 1 ayat. Oke. Tadi katanya suruh ngasih. Sekarang sebentar. Dis. Kenapa Ibnu Kala marah-marah lo, Dis? Halo, tahan dulu ya. Biar ini yang sebagai moderatornya Mas Dewa bagaimana? Untuk Mas Edis dengan Mas Indra atau Mas Tata, silakan. Bagaimana Mas Edis? Tak jadikan Tata aja yang ngerti Islam, Tata jelas ngerti dia. Tapi moderatornya Mas Dewa ya.
Nanti kalau Mas Dewa itu apa itu nggak adil, tolong protes dengan saya, nanti jejaknya Mas Dewa nanti. Jangan deh Bang Jul, jangan. Bukan. Suka geli, mulut Dewa ini suka geli, bener. Kalau diskusi sama dia, kalau nanggepin dia, yang lain aja. Lo kalau merasa Bang Dewa sebagai moderator tidak adil, lo ngadu ke gue, lo yang buat tonjokin beneran. Bukannya waktu udah dibagi, kan nggak ada intervensi dari moderator nggak ngomong kok, kan tinggal dibagi aja waktunya. Kayak begini ya, untuk melanjutkan supaya ini nggak stuck ya. Tadi kan Mas Edis menyanggupi untuk menampilkan satu ayat biar Mas Dewa itu bisa murtad, ya silakan. Boleh, tampilkan aja. Yang lainnya tolong silent ya. Saya bantu. Dibantu Mas Indra untuk ayat apa yang akan kamu tampilkan sehingga Mas Dewa bisa murtad. Silakan disebutkan. Coba tolong. HP mana? Bentar ya, saya ambilin dulu ayatnya ya. Sabar 1 menit. Ayo, sabar ya, kita tunggu. Soalnya saya nggak tukang hafal ayat, jadi saya harus cari keywordnya dari Baik Banu. Setuju Bang, memang namanya kitab itu nggak perlu dihafalkan, Bang. Dilupakan aja Bang. Satu ayat yang membuat adik saya di sini Dewa akan meninggalkan Islam. Jangan bilang adek, gua nggak mau. Umur lo berapa bro? Manggil orang tua adek. Saya belain Mas Dewa itu dianggap adik itu kan tanda keakraban gitu aja loh Mas. Nggak mau, Bang Jul, nggak mau. Ya kalau nggak mau dianggap aja itu adik ipar gitu aja lah ya. Orang Bang Dewa. Ada ipar. Orang Bang Dewa SMA di bawah SMP manggil adik. Dibuka 1 Petrus pasal yang kedua. Oke teman-teman, bentar ya Bang. Dibantu ya. Saya bantu Manjul ya. Dibantu. Mas Proto bisa handle sebentar, saya mau ambil kopi dulu. Alah, ini asumsi doang ini Bang Jul. Oke, siap Pak Jul. Mau ngambil bodrek flu dan batuk. Oke, ya. Siap. Ya, ayo berapa nih? Pasal yang kedua. Yang lain diam. Ayatnya yang ke-21 sampai 22. Oke, mantap sekali. Kita dengarkan Bang Dewa bisa ini ya, bisa murtadin coba. Oke, silakan Dis. Saya akan bacakan untuk adik saya Dewa ya. Jangan ditutup itunya biar nggak ketutup. Jangan berisik. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya tanya sama Dewa, pernah nggak Muhammad mengajari kamu menipu? Jangan lari ke Muhammad dong. Jangan lari ke Muhammad. Kita bahas ayat ini aja. Katanya kami di dalam Al-Quran ya. Saya sebagai moderator Bis ya. Saya sebagai moderator saya menengahi. Kamu bilang moderator enggak. Keroyokan. Saya menengahi. Satu. Saya tengah ya. Keroyokan ini. Ya saya moderator Bis. Kamu hargai saya moderator. Ayat ini sama sekali tidak merujuk kepada sesosok manusia yang bernama Muhammad. Kamu jangan terang ke sana. Enggak, gini. Yang saya katakan begini. Yesus itu tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah tipu keluar dari mulutnya. Nah sekarang saya bandingkan, kamu kan mengikuti Muhammad. Sekarang saya tanya sama kamu, pernah nggak Muhammad ngajarin bohong? Dewa tahu itu. Kemarin dia udah sakit kan sudah dijelaskan mengenai baik bentar Dewa jawab. Kami di dalam Al-Quran kami itu mempercayai kalau kelahiran Yesus Kristus, 2 manusia yang kelahirannya tidak tersentuh oleh tangan setan. Itu yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kedua adalah Bunda Maryam. Kami mengikuti, yang tidak mengikuti siapa? Tanyakan di sini kepada umat muslim di seluruh dunia, siapa yang tidak mengikuti ajaran Yesus? Kami semua mengikuti. Terus yang tidak mengikuti siapa? Nah sekarang Nabi Muhammad katanya mengajarkan untuk berbohong. Dia diakui, tapi berbohongnya dalam hal apa dulu? Kan kemarin sudah dijelaskan berbohong itu. Berbohong yang pertama itu untuk mendamaikan suami istri yang lagi bertengkar. Berbohong yang kedua untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang terancam. Apa itu salah? Terus di mananya? Yang ketiga? Udah dua aja. Gua nggak akan jawab semuanya. Saya jawab ya. Kalau kalian betul-betul mengimani Al-Quran, tauhid, bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang nggak usah masuk Al-Quran, nggak usah masuk Al-Quran. Gua nggak akan jawab pertanyaan Al-Quran. Carikan ayat di dalam Bible yang bisa bikin gua masuk Kristen. Iya, nggak usah masuk Al-Quran, karena gua nggak mau masuk Al-Quran. Saya boleh ngomong nggak nih? Nggak boleh. Al-Quran nggak boleh.
Saya nggak boleh Edis, ngomong. gini. Nggak boleh. Edis, saya tengahin aja Dis ya. Saya tengahin. Kamu bagian timer satu orang 2 menit aja. Saya tengahin. Kamu bagian timer. Oke, siap. Timer meluncur. Ya, coba timernya Iya. dikasih biar bagi rata ya. Dis, temanya apa Dis? Jangan sampai ngobrol Saya ngalor selesaikan. ngidul. Saya Bang selesaikan Dewa dulu. ke ngalor, kamu ke ngidul, udah nggak saling ketemu, saling membelakangi. Saya kan sudah bilang saya kan mau ngeladenin Tata. Cuman Dewa kan minta. Jadi gimana nih? Entar dulu. Jadi 2 gimana? menit. Mulai ya. Gini, ini siapa yang mau bicara duluan? Si Edis atau Bang Dewa? Saya jawab dulu tadi itu. Saya terangkan dulu. Enggak ulang dari awal. Ini Ya, timernya saya baru dulu. mulai jalan. Ulang Saya dari dulu. awal. Saya Ulang dari dulu. awal. Ya, Edis duluan. Saya Ini. dulu. Oke. Edis 2 menit. Oke, saya 1, jawab. 2, 3 menit ya. Ya. 1, 2, 3, go. Ring berbunyi, lonceng. Oke. Jadi kalau kalian memang betul-betul mendalami Quran, di dalam Al-Ahzab ayat 70 ya. Di situ dikatakan ya ayyuhallazina amanu, ya poinnya itu adalah kullu qawlan sadida. Perkatakanlah kata-kata yang benar. Ya. Al-Quran sendiri sudah memerintahkan katakanlah yang benar. Tapi bagaimana di satu sisi kamu disuruh berbohong dalam 3 hal? Saya rasa tidak mungkin seseorang yang akalnya, kok suaranya delay sih? Halo? Iya biasa itu kalau delay nggak apa-apa, cuekin aja itu faktor muka. Lanjut, biasa. Lanjut aja itu biasa faktor muka. Lanjut aja. Nah, lanjut. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Quran sendiri sudah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Katakan yang benar. Al-Quran sudah mengatakan itu. Tapi di satu pihak kalian mengimani bahwa Muhammad mengajarkan boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, Al-Ahzab 30 tidak ada yang mengatakan illa kecuali 3 hal boleh berbohong. Katakan yang benar illa kecuali dalam 3 hal, nggak ada Quran bilang begitu. Makanya sekarang itu sudah banyak gelombang orang-orang yang kalian juluki itu ingkar sunnah. Kata kalian ingkar sunnah, tapi mereka justru mengatakan back to the Quran, kembali kepada Quran. Ya, jadi meninggalkan semua hadis-hadis yang semacam itu. Jadi pesan saya untuk Dewa, ya bagaimana kamu bisa berdiri di atau menumpu Waktu menumpukan selesai. kaki di atas 2 Udah, hal semacam. udah. Sudah habis. Habis. Mengatakan habis. Ya, sekarang riset kita ke Oke, Bang Dewa. Ini saya menjelaskan Bang Dewa. Gimana? Bang Dewa ini sama Bang Dewa. Oh, Bang Dewa. Apa saya? Saya Pak Ustadz dicari-cari nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Sama Bang Dewa aja. Tadi Pak Ustadz dicari-cari nggak ada. Dan memang pertanyaan ini buat Bang Dewa sih sebenarnya. Tahu kan, Bis kamu mengatakan Bang Dewa nggak boleh ketawa. Kamu ketawa-ketawa. Nggak apa-apa. Sorry, saya lupa nge-mute. Saya mau ketawa dulu, saya mute dulu. Buset. Di Loh, kok belakang tadi? juga kamu ngetawain Bang Dewa ya, Dis. Sudah ready, Are you ready? Ready. Coba di sesinya digantiin dong. Atau mau pakai waktu yang lain? Mau timer yang lain? Nggak apa-apa, udah ini Ya, aja. kayak tadi aja udah. Yang penting 2 menit gitu aja. Ya, saya nggak tahu Jangan siapa yang. lama-lama, nanti kebanyakan asumsi. Ya, saya juga nggak tahu siapa yang fix saya di tes. Kenapa saya kasih 2 menit? Karena saya memutus mata rantai asumsi. Udah waktunya. Udah lanjut aja tuh 2 menit tuh. Oke, Baik. Bang Dewa. Baik. Lonceng berbunyi. Deng. Di dalam ajaran agama Islam, memang kami itu tidak diperbolehkan yang namanya berbohong. Kami harus bersikap jujur dalam hal apapun juga. Tetapi kami diajarkan untuk berbohong. Salah satunya adalah berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu kita diajarkan seperti itu. Misalkan, kita beranalogi yang sama ya. Ketika Bang Indra Mose hendak membunuh Dewa, orang yang mengetahui alamat Dewa itu cuma Edi Sidabutan. Bang Indra Mose bertanya ke Edi Sidabutan, Des, apa ente tahu rumahnya Mahadewa? Emang ada apa? Kata Edi. Gua mau bunuh. Nah, dalam hal seperti ini, dalam keadaan bertanya seperti itu, Bang Indra lagi keadaan benar-benar amarahnya lagi terguncang. Apakah Edis mau ngasih tahu di mana alamatnya? Kalau misalkan Edis memberitahu rumah Dewa itu di mana, berarti Edis itu jujur. Tetapi sayang, jujurnya itu mencelakakan orang lain. Itu tidak diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Begitu Dis ya. Nah sekarang pertanyaan gue, berdasarkan dari netizen, gue pengen tahu, katanya lu pakar terjemahan, pakar Bible, bisa meyakinkan gue di dalam Bible. Gue pengen tanya mengenai kejadian 8 ayat 21. Dan ini pertanyaan ini sudah sampai booming. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi,
karena manusia, sekalipun yang diinginkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Pertanyaan gua, ketika Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang bisa mendengarkan Tuhan berfirman dalam hati? Itu aja pertanyaan. Silakan. Kejar terus dia mati. Tidak akan pernah yang namanya dikejar. Silakan Liz. Iya, seperti yang saya bilang ya, saya kan tidak menanggapi diskusi sama kamu. Tadi kan kamu minta satu ayat, coba tunjukkan satu ayat yang membuat dewa meninggalkan Islam. Tadi kan saya bilang, saya diskusinya sama Tahta, ya kan? Di situ jelas-jelas bahwa barusan tadi kamu ngomong, Islam tidak boleh diajarkan berbohong, harus jujur dalam segala hal. Apa susahnya jujur kalau misalnya kejadian seperti tadi, saya mau bunuh dia. Ya kamu bilang aja istighfar, istighfar. Saya tahu rumahnya, tapi saya tidak akan kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu, nanti kamu akan bunuh dia. Kan nggak harus berbohong. Sekalipun kita dibunuh karena hal itu, maka kita syahid. Gitu loh. Jadi untuk saya, kamu seperti berdiri di atas dua pijakan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan munafik. Ya, orang-orang munafik. Satu sisi kamu bilang tidak boleh berbohong, tapi satu sisi kamu bilang boleh berbohong dalam tiga hal. Cobalah jelas posisimu di mana, jangan abu-abu. Makanya Dewa, saya sarankan mulai malam ini renungkanlah, ikutlah Yesus yang jelas-jelas dikatakan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Gitu aja. Terima kasih. Baik, dilanjut aja langsung ya. Kalau misalkan orang yang berakal, orang yang cerdas, pasti tahu ini jawabannya. Ketika dia bertanya istighfar, emang ajaran siapa itu istighfar? Kenapa lari ke muslim? Ya kan? Di dalam peperangan pun baginda Nabi Muhammad pun pernah berbohong. Ketika pasukan Nabi Muhammad itu umurnya udah pada tua, rambutnya udah pada putih, lalu salah seorang menyarankan untuk menyemir rambut itu supaya berwarna hitam. Ketika musuhnya melihat dari jauh, wah, ternyata rambutnya hitam. Ini anak muda semua. Nah, di situ timbul rasa gentar dari musuh. Itu pun berbohong strategi perang, berbohong untuk menyelamatkan manusia. Oh, itu diajarkan. Kalau misalkan dia bilang saya tidak akan memberitahu, apakah tidak akan memberitahu itu bukan berbohong? Itu berbohong. Nah, itu sudah dijelaskan. Sementara Dewa tetap menanyakan hal ini. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hati, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah dari sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Pertanyaan Dewa, ketika Tuhan berfirman dalam hati, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan Tuhan dalam hati? Sesakti apapun manusia itu, jangankan seperti Wiro Sableng ataupun Tito Gendeng, Prabu Brahma Kumbara, Angling Dharma sekalipun tidak akan sanggup mendengar. Bahkan Nabi sekalipun tidak akan sanggup mendengar Tuhan ketika berfirman dalam hati. Kenapa ayat itu bisa ditulis? Dewa tetap akan mengejar pertanyaan ini. Dewa sudah menjelaskan mengenai soal berbohong, mau menerima atau tidak, Dewa serahkan kepada netizen, bukan kepada Edis. Edis ini apa? Nggak penting. Nah, sekarang tolong jawab pertanyaan gue mengenai ayat kejadian 8 itu. Kejadian 8 ayat 21. Siapa yang mendengarkan Tuhan ketika Tuhan berfirman dalam hati? Silakan. Waktu habis, pindah ke Edis. Ya, saya rasa sama admin langsung aja, sama Tahta kalau udah beres ini urusannya. Nah, begini. Ya, kan? Kamu titipin aja pertanyaan itu sama Tahta, nanti saya jawab. Kabur guys. Ya, saya nggak kabur ya. Di situ kalau kamu di situ bunyi ayatnya lo mau buat tendang atau mau lu keluar sendiri? Pilihannya gua kasih pilihan dua. Kan sesuai dengan perjanjian. Endingnya sama, endingnya sama. Terus saya juga nggak mau diskusi sama kamu kok. Oh, berarti lu takut? Kamu titipin pertanyaan itu sama Tahta, nanti saya jawab. Takut? Kalau takut bilang. Lu kenapa gak kamu jawab? Alasan lu apa? Loh, Waktu ini kan bahasanya tadi kan Dewa itu minta satu ayat yang membuat dia masuk Kristen. Udah saya kasih. Kok lari ke sini? Ngapain lahir bahas lu? Ya kan namanya diskusi, Dis. Ente harus tahu diskusi itu saling tanya jawab. Oke, setelah saya jawab. Pertanyaan lu udah dijawab. Pertanyaan lu udah dijawab. Setelah saya jawab, langsung pindah ya. Langsung pindah sama Oke, jawaban lu apa? Gua bisa bantah. Bentar lu belum beres. Begini ya. Kalau itu di dalam bunyi ayat aslinya itu ada kata-kata Wayomet. Lu orang terjemahannya. Lu gak tahu, Dis. Ada gua sama Suem. Nanti lu tambah bodoh. Jadi buka aja. Itu bunyinya itu terjemahannya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada dirinya sendiri. Vayomer. Namanya Vayomer itu. Suem mainkan Suem. Dia ke original tag F. Mainkan F. Saya kasih mandat ke kamu F. Mainkan F.
Ya, itu Kejadian berapa, Bang? Itu dimainkan tuh F. Dimainkan tuh F. Berfirmanlah Tuhan kepada dirinya sendiri. F, mainkan F. Tuh F. Mana tuh F? Kejadian 8 ayat 21. Tapi habis ini langsung ke ini aja ya. Enggak. Ya, ini 2 jam aja tetap lo muter nih kalau ini. Kalau original tag mana ya? Ada yang mau saya bahas yang lebih penting. Enggak. Ini Bukan bahas-bahas. Jangan lari, Edi. Bukan bahas-bahas yang ecek-ecek. Oke. Kamu ke bahasa aslinya Bang Dewa. Ayat berapa Bang Dewa? Pasal berapa ayat berapa Bang Dewa? Ini dia minta ke bahasa asli nih. Ternyata lu bukan cuma pakar Quran, lu pakar Torah ya. Lu jangan lari kawannya, jangan lari. Berapa Bang Dewa? Saya lupa tadi. Kejadian 8 ayat 21. Waduh. Lu kan suka bilangnya bahasa asli. Nah ini, gua kasih lo bahasa asli. 16 ya Bang Dewa ya? 8. Kejadian 8 ayat 21. Oh pas ini. Nah ini kan kamu bilang nggak usah. Itu kan terjemahannya ke bahasa aslinya. Wajomer. Baca lo ini bahasa aslinya. Ayo baca Dis. Silakan. Jangan aninun bebin pun lo. Ini baca. Gue blok nih biar lo tahu yang mana. Ayo baca yuk. Gue sorot nih biar jelas. Tuh baca bahasa asli. Ayo baca. Jangan malu-maluin lo. Baca jangan ngantuk lo. Wah, kagak bener nih, kagak mau baca dia. Baca Edis, baca. Gua kira gua lost connection, ternyata lu kagak baca, Bro. Baca. Lu baca. Lu tadi bilang itu kan bahasa Indonesia, bahasa aslinya nggak gitu, sekarang lu baca. Wayikor. Ya lanjut. Lu kemarin ketawa. Iya, oke. Enggak, kita eja aja ya, perkata ya, jangan langsung ngang. Ini dulu nih apa nih? Udah Pak, Bang Hendra. Wayara. Udah. Ya. Bang Indra aja. Enggak. Kasih kesempatan. Jangan gitu, teman-teman. Ini sekarang ini di baca di, yang depannya di. Kamu bahasanmu cuma ini aja, nggak ada sama kamu yang lain. Loh, tadi katanya kamu bilang ke bahasa asli. Saya ke bahasa asli, kamu bilang saya bahasanku cuma ini aja. Yang mana yang benar? Jadi kita mau bahas ini. Ya, boleh. Ya, makanya dia dibaca dulu ya, baru kita bahas. Wayarah Adonai ya, Yahweh reah Coba artinya itu apa itu artinya? Lalu yang artinya sendiri atau gimana sih? Aneh lu. Kalau cuma baca doang saya tahu, tapi artinya kan harus lihat terjemahan. Bentar. Kalau itu kamu gini lah, kamu motongnya itu bukan di suatu tempat yang harusnya berhenti. Kalau saya nggak minat. Setelah Adonai mencium persembahan itu, Vayomer Adonai Elibo, ya kan? Dan berfirmanlah Adonai di dalam hatinya. El itu artinya tuh tempat gitu. Libo itu artinya hati gitu. Jadi lib itu artinya adalah hati dalam bahasa Ibrani dengan tambahan vav mati di belakang libo. El itu apa? L itu apa? L ini kan, nah ini bentar saya tunjukkannya. Jadi L ini begini di. Kalau L itu ini kamu ngajarin saya lagi. L itu preposisi, artinya bisa kepada, bisa di, bisa di. Nah ya di dalam hatinya. Lah ya di dalam hatinya itu. Bisa juga kepada. Tapi kepada hatinya gitu ya. Berarti Yomer Adonai kepada hatinya gitu ya. Dan berfirmanlah Adonai kepada hatinya. Ya sama aja. Nah, ya salah kalau kamu bilang begitu. Oh salah, ya nggak apa-apa. Yang benernya gimana? Itu kalau misalnya namanya Vayomer, itu pasti keluar kata-kata. Namanya berfirman itu keluar kata-kata. Kalau mingkem itu bukan Vayomer. Kalau Vayomer. Nah justru ini saya nanya ke kamu, ya kan ketika dia Vayomer dia berkata. Tetapi berkatanya ke dalam sendiri. Hatinya. Loh, nah ini kepada dirinya. Makanya kalimat itu jangan digantungin satu-satu, Indra. Itu terjemahan. Iya, itu terjemahan interlinear. Terjemahan itu ada interlinear atau kata per kata. Juga. Berarti lain salah nih Dis ya. Dis, lain salah ya. Ya nggak salah juga. LA itu kan banyak terjemahannya. Ada yang bis, ada yang
TB. Coba buka yang bis. Ya, bis ya, kita ke bis ya, ke dia ya. Ini tadi minta ke bahasa, saya turutin, kita ke bis ya. Mana bahasa Indonesia sehari-hari ya, berarti ya. Udah download belum? Oh, belum download dis gua downloadnya ini dis, bahasa Indonesia masa kini, lo mau nggak dis? Saya belum pernah tahu itu, belum pernah baca yang masa kini. Saya yang TSI. Coba saya carikan ya, Buat PB. Kalau PL apa bis ya, bahasa Indonesia masa kini ya, bis ya. Bis bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia. Oh, di sini nggak ada dis, sehari-hari. Nggak ada. Adanya mungkin masa kini dis, mungkin masa kini. Setahu saya masa kini itu cuma PB doang, PL belum diterjemahin. Oh iya, pakar ngerti lah pasti. Kalau yang lain dis, opsi yang lain dis, ya, yang mana dis? Coba NIV atau King James version yang NIV yang baru, King James atau New King James version. Oh, berarti dulu kenapa nggak mau yang old King James version? Kenapa nggak yang dulu? Coba bahasa Ibu tadi, aku mau baca. Jangan dulu, ini edis dulu. Dis gimana dis? Kenapa nggak pakai James version yang dulu dis? Itu kan bahasa lama. King James itu bahasa tua loh, dia pasti pakai tau, di, ya kan itu bahasa kuno di dalam itu. Oke lah, gue downloadin nih New King James version ya, gue bantu downloadin ya. New King James version. Oh ini ya, revised King James NT ya? Pakai revised juga bisa. Oh NT New Testament dis, bukan lama ini. Oh iya, itu New Testament doang. Bentar. Di sini aku yang warna hijau emang nggak lengkap dis, aku yang biru dis. Ke yang biru tapi di berapa dis? Kejadian berapa Bang Dewa tadi? 8 ayat 16 ya? Itu satu ya? Nggak tahu. 8 ayat 21. Itu satu. Bentar, di sini udah saya download semua dis. Bentar dis, tenang aja lu dis. Kita download dis. Oke. Kita lihat di sini. ILT ada. Literal translation lo mau nggak dis? Sebenarnya apa aja terjemahannya itu, kalau kita sudah tahu interlinearnya, kita kan bisa simpulkan. Coba kesimpulan. Ini di LT dis, barangkali di LT agak beda dis, coba lihat dis di LT dis. Coba dis ini di mana dis di LT dis ini? Ini dis, coba kayaknya beda dis di LT dis, coba baca dis di dalam mana dis ya dis? Hukumnya gini aja Ndra, namanya vayomer itu pasti keluar kata-kata. Nggak mungkin vayomer itu dalam hati, itu aja hukumnya. Ya, tapi kalau misalkan seperti itu, berarti LAI yang salah. Aku LAI salah ya? LAI yang salah. Saya tidak ngomong LAI salah, namanya terjemahan itu tidak akan mungkin mewakili 100%. LAI salah atau enggak itu? Ketika Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang mendengarkan firman itu? Kenapa harus ditulis dalam Bible? Ya, kalau menurut saya terjemahan itu kurang tepat. Maksudnya coba kita ke King James ya. Maksudnya itu, berfirmanlah Tuhan kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan. Tuhan kepada dirinya sendiri. Iya, berkata kepada diri sendiri. Yang mendengarkan hanya Tuhan saja. Kenapa di Bible ada itu, Dis? Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya. Masalah ini itu sebenarnya masih kontroversi ya. Bagian-bagian kisah-kisah Nuh. Nggak usah panjang kali lebar, Dis. Nggak usah panjang kali lebar sama gua. Siapa yang mendengarkan ketika Tuhan berfirman dalam hati? Malas gua jawab. Malas gua jawab, lu udah baca sama. Kalau malas dijawab, pilihan lu cuma 2 lu di sini. Mau gua tendang atau lu keluar sendiri? Ya terserah. Gua juga nggak mau diskusi sama. Kalau gitu gua tendang. Bang Indra, udah nggak berguna. Inggrisnya gini, bentar. Sebelum penutupan, Inggrisnya sama aja. In his heart. Ya, di dalam hati. Coba dibuka katanya. Coba dibuka teksnya. Coba. Ya ini English version. Yang anunya apa namanya? Ibraninya. Oh, oke, mau baca lagi. Ya, oke, turunin dong. Baca lagi ya. Ya, silakan Dis, baca Dis. Coba ya. Itu kan sebenarnya kata-katanya itu di kata-kata wayomer. Coba itu wayomer, di bagian wayomer itu. Oh iya. Dibiruin dulu, dibiruin bagian wayomernya. Oh, oke. Nggak dibuletin aja ya. Soalnya kalau serkel nggak bisa dibiruin. Ini, yang mana menurutmu yang wayomer dong? Ya gimana saya nunjuknya? Orang mouse-nya ada di kamu. Lah berarti kamu buta huruf kalau gitu. Ya saya nunjuknya gimana? Orang mouse-nya insertnya di kamu. Ya udah, yang ini aja ya. Yang ini ya. Oke. Misal ini. Itu bukan wayomer. Oh, pinter ya, bukan. Kalau begitu yang mana? Yang ini kali ya? Saya baca. Bisa. Dipakai pulpen dia bisa.
Bisa pakai Ya bukan aku tahu, cuman gini maksudnya ya gitu loh. Jangan minta Mbak Yomer minta tunjukin, katanya pakar kan, suruh ini sendiri gitu loh. Yang mana yang Mbak Yomer gitu. Tekan waktu dan tempat. Gampang itu, Dis. Iya, kan anunya di kamu toh, kursornya. Enggak, ini Kamu juga bisa, bro. Bisa pakai Itu motor dari tadi bisa, ya makanya ente yang mana? Bisa nanya. Oh, saya bisa, saya bisa ini loh. Iya, coba kamu yang lingkarin coba. Yang mana yang Wayomer? Sorry, ternyata Dilingkarin dulu baru dijelasin gitu. Jangan sampai kamu nunjuk Wayomer, ternyata kamu menunjuknya Hadabar gitu kan. Waduh, sasar. Ya, Wayomer, Adonai. Ya, yang mana yang Wayomer dulu gitu. Jangan sampai keliru. Berfirman lah. Berfirman. Enggak dibuletin. Udah saya buletin. Yang Wayomer. Iya mana nggak kelihatan sama gua? Kok nggak kelihatan ini apa ini? Lo teman-teman berembuk lihat nggak? Mensana incorpore sanu itu. Enggak, lu nggak buat apa-apa lu ngawur. Kok anu nggak ada sekarang? Anu saya, pulpen saya? Nggak tahu. Tidak keluar itu enggak. Oke, gua keluarin ya. Keluarin. Enggak, maksudnya itunya pulpennya. Tampilin lagi Bang Indra, tampilin. Oke. Sebelum menjelaskan kan harus diketahui dulu kan. Nah, Dis, bisa Dis. Bentar, nah ini kan bagian Wayomer, udah kelihatan nggak? Cintanya udah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, sip. Wayomer, Adonai. Oke, benar. Wayomer, loh. Benar. Mana pulpen saya? Tadi lagi disuruh. Oh iya. Udah. Nah, Wayomer, loh. Wayomer, Adonai, mensana incorpore sanu. L. Nah ini yang jadi masalah kan kata Indra kan? Libo. Nah ini Libo ini. Coba ini dicari terjemahannya Libo ini apa ini? Oke. Ya itu tadi Inggris in his heart, Indonesia dalam hatinya. Mau apa lagi? Enggak. Terjemahannya bukan di situ. Kamu cari akar katanya ini. Libo ini akar katanya apa? Oke, saya kasih ke literal translation. Bentar, saya kasih ke strong number ya, Di. Aduh. Ini strong. 21 ya? Oke. Coba itu dibuka, itu Libo itu artinya apa itu? Oh, hati, his heart, Iya, diklik dulu. Enggak, ini dulu kan, his heart kan, bener kan? Klik dulu, diklik. Akar katanya cari dulu. Oke, di sini kali. Oke, definition inner man di dalam tubuh manusia, mean atau perasaan, will, heart, hati. Ntar dulu. Itu definisi, ya. Kalau originalnya, originnya itu di sini of form of the heart. Caranya bukan gitu. Caranya itu harus kamu cari kata-kata itu di ayat-ayat lain itu bunyinya gimana konteksnya. Bukan arti berdiri sendiri begitu. Coba itu di ayat lain Libo itu, di ayat lain itu bunyinya bagaimana? Coba. Ini minta bahasa itu udah dituruti, bahasa sono udah dituruti. Enggak, Bang Indra, ini kepanjangan, ya kan? Kepanjangan. Enggak panjangan. Gini aja. Begini brotherku. Dengar dulu begini brotherku. Saya tadi kan ngomong sama Tata. Ini coba saya pengen ditemuin sama Tata. Membahas yang lebih penting. Gini, dia minta TJT ya, Dia kan itu satu TJT kan? Ini aneh jelasin ya. Aneh jelasin. Kalau nggak dikasih diskusi sama Tata, ya. Libo Libo itu berasal dari kata dasar, akar katanya itu lab itu artinya heart atau hati. Iya, coba. Vav di belakang libo berarti artinya hatinya. Iya, coba. Katanya ini isim goib gitu. Gitu, hatinya gitu. Gini loh Indra ya. Walaupun itu terjemahnya hati, tapi kan dilihat dulu kalimatnya itu berdiri dengan kalimat bersamaan kalimat apa. Itu kan bisa saja berfirman kepada diri sendiri, atau ibarat kata itu orang itu
mengutarakan satu statement gitu loh. Apa kalau dalam bahasa Indonesianya itu? Itu aja lah Tata ya. Enggak, belum. Belum beres. Ini udah melebar loh. Bukan melebar, lu yang melebar kemana-mana. Kan lu cuma terjemahan, makanya di situ buat terjemahan. Kita semua ini terjemahan. Kita semua ketika itu Tuhan berfirman dalam terjemahan. hati, siapa yang punya kapasitas mendengarkan Tuhan berfirman dalam hati? Dengerin, kita semua. Mulai ketawa, males mulai ketawa, Kan? males Ya malas ya udah keluar aja, dipersilakan kok. Ya, sudah keluar, benar-benar keluar ini. Baik, kawan-kawan, Ini semua TCT loh. yang ada di sini, kepada Ikhwan Villa yang di partisipan, Edis keluar. Jadi poinnya begini, ketika kita bertanya kepada Edis, jangan pernah yang namanya kita mengikuti irama dia, tetapi kita gempur terus dengan satu pertanyaan itu. Sampai akhirnya dia tidak bisa menjawab. Masuk akal nggak? Itu ayat seperti itu. Ketika Tuhan berfirman dalam hati, siapa yang mendengarkan manusia ketika Tuhan berfirman dalam hati? Sampai ditulis dalam Bible. Berpikirlah cerdas di situ. Ya, Edis, pakar yang ngaku sebagai pakar, tidak bisa menjelaskan secara masuk akal. Manu Bulu kemarin pun tidak bisa menjelaskan secara logika sama sekali itu. Jawabannya itu semua pun ngelantur. Itu aja dari Dewa. Sekian, terima kasih kepada partisipan yang ada di sini, yang mendukung, mendoakan Dewa. Baik, terima kasih Mas Dewa. Tapi dari sini poin yang aku dapat itu semoga dipahami ya, bahwa si Edis tadi itu yang menganggap si Dewa itu sebagai adiknya, tetapi Mas Dewa tidak mau mengaku itu sebagai adiknya. Terus saya konfirmasi lagi, ternyata itu sebagai adik ipar. Nah sekarang bagaimana nih dengan pernyataan adik ipar? Itu poinnya. Makanya kayak begitu apalagi adanya. Nah itu. Minta TJI dikasih, tapi dia nolak juga. Ada apa nih? Yang jelas tadi inilah kita sudah memperlihatkan, mentontonkan sebuah tanda kutip kebotolan ataupun seseorang yang mengaku pakar padahal dia membaca bahasa Hebrew. Saya sendiri itu juga nggak bisa, tapi saya itu terjemahkan dengan ngawur yang sana incorporate sano, yang penting itu bahasa asing. Dia tadi Ini kan ada Bang Indra. sampai bingung. Oke, Mas Indra yang ada di live komen. Ini teman-teman, dia tuh nggak bisa baca, dia tuh baca dari transliterasi itu. Baik, saya tutup dulu ya. Demikian teman-teman, diskusi singkat kita dengan Edis yang tadi sore sudah mengajukan tantangan. Setelah dilayani si Mas Edis dengan tidak sportif ya, mengatakan Mas Dewa itu anak kecil, Mas Dewa begini. Tadi coba Mas Dewa juga mengajukan tantangan, tampilkan satu ayat, atau tadi si Edis bilang akan saya tampilkan satu ayat. Kalau setelah satu ayat itu ditampilkan, Mahadewa akan murka. Tetapi setelah dibalik oleh Mahadewa tentang apakah maksudnya itu Allah berfirman dalam hatinya. Jadi udah kita saksikan si Edis berputar ke sana ke sini, goyang kiri, goyang kanan. Akhirnya dia pusing sendiri dan alhamdulillah sudah dia kabur tanpa kita menghik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi hari ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.